transparan. Ya. Di papan tulis itu diumumkan penerimaan setiap hari Jumat. Besarnya berapa, penggunaannya untuk apa, akan kami transparan. Ini bukan untuk kepala sekolah, ya, tapi untuk melatih anak, ya, pembiasaan anak untuk beramal. Itu ada di dalam tujuan pendidikan juga. Selanjutnya, insya Allah kita akan selalu mengadakan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama melalui kegiatan mahasiswa. Kemudian pelaksanaan ekstrakurikuler, walaupun belum diizinkan sepenuhnya, tapi kita sudah melaksanakan beberapa ekstrakurikuler, tapi terbatas, mungkin 3 kelas dulu. Oke, kemarin pramuka sudah mulai, kemudian kegiatan-kegiatan lain juga sudah kita laksanakan, khususnya untuk ajang persiapan lomba. Dan pada pagi hari ini ada 2 anak ya untuk mengikuti lomba bahasa Jawa di SMP Negeri 3 Jepara. Kemudian kompetisi sains nasional, anak kita kelas 9 lolos provinsi 1 mapel IPS, tapi nasionalnya belum lolos. Insya Allah tahun depan kita giatkan kembali pembinaan dan bisa mencapai ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk cabang-cabang lain, MAPSI kita kalah dengan SMP yang basicnya agama, karena SMP Islam itu anak-anak pondok di situ. Nah, kita masih punya harapan, juara harapan 1, harapan 2 masih kita raih. Kurang lebih ada 5 anak ya, 5 anak kemarin memperoleh hasil kejuaraan, yaitu Bapak Ibu untuk prestasi sekolah. Kemudian kegiatan kita rencanakan study tour, tapi ini nanti kesepakatan pada panjenengan semua. Saya tidak memaksa. Ini rencana kami haturke jenengan, nek jenengan setuju lanjut sekolah melaksanakan, tapi jika tidak setuju ya kegiatan itu berhenti. Maksud saya seperti itu. Nanti kalau saya memaksakan, saya kena salah. Kami hanya membuat program yang mungkin agar anak terrealisasi kegiatannya. Mungkin kalau biayanya bersumber dari panjenengan, biayanya tidak mendadak, tapi diprogramkan nabung. Maksud saya seperti itu. Oke? Jadi jangan menilai sekolah ini mungut iki bayar ini. Tidak. Ini kami tawarkan panjenengan. Nek panjenengan setuju sekolah menjalankan, nek tidak. Yang kami laksanakan adalah kegiatan-kegiatan yang pasti kita laksanakan ya. Itu kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana pemerintah, misalnya BOS, dana bantuan dari Pemda rutin. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, pengembangan sarpras. Ini nanti ya banyak sekali yang perlu kita kembangkan, dan alhamdulillah dalam 1 tahun kemarin komite beserta sekolah sudah bisa mengembangkan beberapa sarana prasarana sekolah, bisa dicek mulai dari depan sudah tampak, dan dinilai oleh masyarakat sekolah kita sudah tidak seperti kandang kebun. Nah, Bapak Ibu guru kadang kalau pertemuan guru di sekolah lain itu dipoyoki Bapak Ibu. Sakit. Nah, itu alhamdulillah sudah mendereng bagus dan apresiasi masyarakat juga bagus. Kemudian
PPDB penerimaan siswa baru kemarin alhamdulillah naik, jumlah pendaftarnya naik. Kalau tidak salah kurang lebih 2 kelas nolak Bapak Ibu. Sampai Bapak Kadinas menelpon saya pribadi, "Mun Pak tambah kelas." Lah gedungnya teng pundi Pak? Mboten enten gedungnya. Kita diizinkan untuk buka kelas. Nggih. Tapi gedungnya belum ada, saya nggak berani. Nggih. Gurunya juga ini beberapa mau pensiun. Mungkin kekurangan guru sinten sing mulang. Nggih. Jadi itu pengembangan Salpras diantaranya adalah penunjang pembelajaran, perpustakaan sekolah. Insya Allah nanti akan kami penuhi dari bos semua. Nggih. Perpustakaan sekolah nanti kita sudah sekitar 40% ini kita rubah menjadi perpustakaan digital. Insya Allah kami harapkan Bapak Ibu nanti bisa mengikuti gerakan literasi sekolah. Nah, dengan menjadi atau bergabung ke grup perpustakaan Kuncup Mekar SMP Negeri 1 Kedung. Ini baru proses perencanaan. Tapi yang anak-anak sudah didata. Okay. Kemudian program yang lain ada pemeliharaan gedung, penataan saluran gorong-gorong, pavinisasi, finishing pagar depan, pengembangan taman lingkungan sekolah, penghijauan, dan pembuatan atau pemasangan tulisan kata-kata mutiara. Biar kelas agak ramai dengan tulisan-tulisan, karena ini bagian dari gerakan literasi sekolah. Itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan pengembangan sarana prasarana, terutama bagian ini biasanya sekolahan dana sekolah tidak cukup. Nah, monggo mangke dibicarakan bersama. Pripun saya ini nanti komite yang membicarakan. Kemudian kegiatan lomba-lomba sekolah akan mengadakan kegiatan di tingkat sekolah maupun keluar sekolah. Okay. Untuk tingkat sekolah kita namai jeda semester. Jadi setelah mid semester itu ada kegiatan lomba anak-anak. Kemudian yang kelima, untuk menumbuhkan rasa kepemilikan, okay, terutama alumni sekolah atau anak-anak sekolah kita. Ini kita tahun depan merencanakan mengadakan dis natalis, ulang tahun istilah itu. Ya kalau awal mungkin sederhana dulu. Yang penting anak-anak kita libatkan semua. Khusus nanti kalau ada perayaan lain misalnya lomba-lomba dan lain sebagainya, kita melihat anggarannya dulu. Ngerti ya? Kemudian yang keenam, gerakan literasi sekolah dan BHI. Ini adalah sesuai dengan amanat pemerintah Bapak Ibu. Kita sekolah diharapkan mewujudkan pelaksanaan literasi di sekolah. Tidak hanya anak-anak peserta didik saja, tapi guru, karyawan, juga orang tua atau lingkungan masyarakat sekitar. Okay. Di depan sudah dibangunkan Diskominfo, ada taman baca, tapi baru ditempeli koran dan karya anak, karya literasi anak. Monggo dibaca-baca saat menunggui, menjemput, mengantar putra putri panjenengan. Monggo, itu fasilitas dari pemerintah daerah. Selanjutnya Ibu Bapak, yang terakhir ini kami tawarkan, kalau setuju tadi sekolah melaksanakan, jika tidak sekolah tidak melaksanakan. Nah, yaitu rencana tabungan siswa. Ini berawal dari beberapa kegiatan yang sebelum pandemi sudah dilaksanakan dan diprogramkan oleh sekolah melalui kesiswaan, yaitu diantaranya adalah studi tour. Nah,
Untuk studi tour ini kita rancang pelaksanaannya kelas 8. Ini kami tawarkan loh, jangan angka itu jadi patokan. Iki kon urunan semene, enggak. Nek jenengan enggak setuju tidak apa-apa. Kalau misalnya yang lain setuju, jenengan punya cara lain, monggo. Jenengan serepak, Pak, ora usah piknik, ora usah studi tour, nggih mboten napa-napa. Ini hanya memberikan solusi agar mungkin panjenengan nek putra putri ini pengen wisata atau punya keinginan kegiatan lain itu boten abot, nek dadak ini kan abot gitu. Nah, estimasinya seperti yang tertulis di situ. Untuk kelas 7 ini kurang lebih per minggu bisa 10.000. Estimasi wisatanya 700.000. Nah 700.000 mungkin ya Malang, Jogja, gitu. Nah jenengan Pak, ampun Malang, Jogja Pak, nyebrang laut. Nah berarti sakit 2 kali lipat ini. Ngaten. Jadi ini semua keputusan ada di panjenengan. Nanti akan kami buka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan program kegiatan setelah Pak Ketua Komite nanti menyampaikan laporan dan program. Betul ya? Kemudian yang kelas 8 karena mungkin kalau diadakan itu tahun depan tinggal berapa bulan, betul ya? Itu estimasinya per minggu 50.000. Nah, gitu. Tapi kelas 8 kan ini mboten enten, mangke. Saya bicaranya nanti. Ini yang kelas 7 sama kelas 9. Untuk yang kelas 9 biasanya ada kenangan untuk anak untuk melaksanakan perpisahan, pelepasan. Kalau pas sambut itu kepala sekolah. Pelepasan, perpisahan, wisuda. Nah itu ubur rampe semuanya tahun-tahun sebelumnya itu mencapai angka 500.000 Bu. Kalau mboten ngurangi, kalau mboten nambah. Nggih. Kalau ini yang lulus tahun 2021 ini kemarin karena nggak ada perpisahan, kita kurangi banyak, hanya 250 atau berapa ya. Itu dikembalikan buat kenang-kenangan, kenang-kenangan anak itu loh, foto, pandel dan map ijazah atau apa. Kemudian kalau kenang-kenangannya kemarin dipakai membuat taman di belakang. Niku wonten tulisane, wonten seratane alumni 2021. Nah, monggo jenengan nanti mau mewujudkan dalam bentuk apa, monggo. Karena ada beberapa lokasi yang tamannya juga belum terbangun. Kita mewujudkan nek tamannya banyak di lingkungan kita, hijau, belajar anak-anak menjadi nyaman. Ngaten iki tesih bengkar Bu nek ketiga. Lah nek banyak pohon keliling, penghijauan keliling rapat, oksigen banyak, kesehatan anak terjaga dan nyaman, sejuk awalnya. Ngaten nggih? Ya ini Bapak Ibu untuk kegiatan akhir tahun kelas 9. Misalnya boten setuju nggih, saya terima, tidak apa-apa. Nek setuju di belakang mudah-mudahan tidak menjadikan permasalahan hukum bagi saya dan Bapak Ibu guru. Ngoten nggih? Nggih. Demikian Bapak Ibu kurang lebihnya yang saya sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk kelas 9 karena kelas 7 baru nggih. Sumbangan
panjenengan tahun kemarin sudah diwujudkan ya, untuk pembangunan kantin sekolah dan rehab pager ya, rehab